Hai semuanya, balik lagi channel aku. So hari ini seperti yang kalian udah lihat di title-nya, aku bakal bikin Q&A video. Jadi aku bakal jawabin pertanyaan kalian yang kemarin kalian udah tanya di foto aku. Jadi beberapa hari yang lalu aku post di Instagram, aku suruh kalian buat nanya apa aja yang appropriate dan aku udah ngumpulin ada 125 pertanyaan. Tapi ini banyak yang diulang-ulang, jadinya yang udah aku jawab. Kalau di bawah-bawahnya ada pertanyaan sama, aku nggak bakal jawab lagi. So yaudah, biar ntar nggak kelamaan, aku langsung mulai aja. Dari Siska Indri, Kak Meida berat badan sebelum nikah atau hamil biasanya berapa? Haha. Pertanyaan pertama udah soal berat badan. Jadi aku tuh kalau sebelum aku ke Amrik dulu pas di Indo, aku tuh 65 kg. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, udah berapa tahun tuh, dari 2012 sampai kemana sebelum hamil, aku naiknya 10 kilo. Jadi kemarin sebelum hamil aku beratnya 75. Terus habis itu dari Cheryl Lam, brand makeup yang paling kakak suka saat ini apa? Kayaknya aku lagi suka sama Milani deh. Iya, aku lagi suka sama Milani karena beberapa produk dia banyak yang bikin aku kayak ternyata bagus banget gitu. Terus dari Audia KS, kakak dulu kuliah atau sekolahnya jurusan apa nih? Hehe, makasih kak. Jadi aku tuh dulu abis lulus sama, aku kesini. Ceritanya lumayan panjang. Jadi aku habis lulus sama, aku kesini tujuannya emang buat kuliah. Pertamanya tuh emang buat kuliah, cuman aku salah karena aku nggak research banyak dulu tentang kayak kuliah di Amerika atau gimana-gimana. Aku tuh dulu waktu lagi di Indo udah kayak fix banget kalau aku nggak sekolah di Amerika, aku tadinya mau ke UPH, aku ambil communication. Udah kayak tinggal masuk doang, literally tinggal bayar masuk gitu. Terus kan tiba-tiba kita kayak decided buat kayak yaudah kita sekolah di Amerika. Dan aku di sini pengen ambil communication, tapi ternyata kayak gila, communication di sini tuh beda banget sama di Indo. Kayak aku kan di Indo kalau ngomong pakai bahasa Indonesia ya aku bawel bisa lah ya jadi orang komunikasi gitu loh. Cuman pas di sini kayak aku tuh nggak pernah kursus atau apa-apa di Indo soal Inggris. Jadi itu kelemahan aku waktu lagi dulu di Indo, aku nggak belajar Inggris banyak. Jadi pas ke Amerika aku kaget kayak ini aku dulu bego banget Inggrisnya. Pas baru nyampe sini tuh aku gak berani ngomong sama siapa-siapa, apalagi ketemu bule aku takut kali. Serius, makanya aku kayak nggak jadi ambil communication. Jadi kayak ya udah deh, akhirnya aku malah mengambil general studies which is kayak undecided major gitu. Dan ya pokoknya intinya aku ujung-ujungnya ngelanjutin sekolah karena aku nggak tahu lagi aku mau ambil jurusan apa, aku bingung. Ya udah deh. Cuman sekarang sebenarnya aku tahu sih aku kayak pengen ambil jurusan apa. Setelah aku pikir-pikir lagi, aku pengen ambil video kayak filming dan fotografi gitu. Cuman kayaknya aku bakal ngambil kelas cuma nanti gitu, kayak tunggu in the near future maybe. Tunggu anak aku udah gedean dikit, ntar aku bisa kayak sambil sekolah online gitu-gitu. Terus dari Diana Puspasari, do you work? If so, what is your job? Dari ntar anak aku bayi sampai kayak sekolah, aku tuh udah kayak decided pengen jadi full time mother gitu. Karena aku pengen be there lah buat anak aku, you know. Pertumbuhan perkembangannya aku pengen ngeliat gitu. Kalau ntar anak aku udah sekolah sih, pengennya nyari part time job gitu yang kayak sambil anak aku nanti sekolah aku bisa kerja gitu. Jadi ya doakan saja in the future, we'll see lah. Terus abis itu dari Sintarianja, bener gak sih aku bacanya? SHNT Harianja. Kak, kenapa nggak pedekin rambutnya? Kakak mau ngelahirin anaknya di mana? Indo atau di sana? Aku paling nggak bisa motong rambut, gitu. Kenapa? Aku kayak nggak punya nyali sama sekali buat motong rambut aku pendek. Kayak kalau misalnya panjang terus dimodelin gitu, aku masih oke lah ya. Aku emang pengen modelin nih, kayak deket-deket ini aku lagi pengen modelin karena aku bosan. Cuman kalau buat pendek tuh aku yakin banget aku nggak cocok kok. Kayak aku bisa kayak langsung jadi kayak boboho kali. Nggak tahu. Pokoknya aku tahu banget aku bakal jelek banget ke rambut aku kayak dicop segini gitu. Banyak sih aku kayak ngeliat orang-orang, aku sirik kayak ngeliat dia rambutnya pendek banget tapi cakep ya gitu. Cuman kalau aku yang ngebayangin muka aku terus rambut pendek kayak aku kayak nggak bisa deh. Terus kalau mau ngelahirin anaknya di mana, di sini atau di Indo, aku bakal di sini ngelahirin ya karena emang susah. Aku nggak mungkin pulang ke Indo dulu terus baru ngelahirin gitu. Terus next dari Vina Novgita, kapan balik ke Indo? Apa nggak akan balik ke Indo? Sehat selalu ya Almida dan bayinya. Thank you. Aku bakal balik ke Indo buat kayak vacation gitu kok nanti pas anak aku udah lahir. Jadi pas habis anak aku lahir, kebetulan sebulan kemudian dari due date-nya tuh kakakku yang pertama nikah. Jadinya aku bakal sekalian ke Indo, sekalian jalan-jalan gitu. Cuman kayak nggak bakal lama soalnya kan Romeo di sini kerja, jadinya dia nggak bisa ngambil cuti kelamaan gitu. Cuman aku bakal ke Indo dan aku bakal kasih tau kalian kapan aku pulang. Terus dari Genesa HSYN, Kak, kenapa mutusin buat nikah muda?
Apa ya, sejujurnya sih aku dari dulu sebenarnya aku udah kepikiran sih kayak aku nggak pengen nikah kayak ketuaan gitu. Aku pengen nikah kayak umur 22 gitu, 23 udah married. Cuman ya I ended up nikahnya umur 21 ya karena sikon sih sebenarnya, karena aku emang ujung-ujungnya kemarin nggak ngelanjutin kuliah dan aku lebih kayak mau fokus ke dunia yang aku suka gitu daripada kayak ngapain aku kuliah tapi akunya nggak suka gitu loh dan terbeban sendiri. Ini aku kerja dulu cari pengalaman segala macam, nanti in the future kalau emang ada berkatnya aku bisa lanjutin kuliah lagi gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat nikah muda ya karena aku udah ada Romeo dan maksudnya ya udahlah, emang aku maunya sama dia juga maunya sama aku, udah nggak mau nyari yang lain, ya udah kenapa nggak nikah, mau ngapain kayak pacaran lama-lama. Kayak dia nanya juga kayak am I okay segala macam kalau emang masih muda gitu umur 21 udah kayak married gitu. Cuman menurut aku it's all about kayak your maturity sih, kayak nggak ada urusan sama age juga, karena banyak juga kok zaman sekarang aku ngelihat kayak cowok gitu umur 30, umur 35 dia masih belum ready buat jadi kepala keluarga gitu. Menurut aku yang penting berdua tuh sama-sama ready, kayak dari mental, dari kayak finansial segala macam juga, at least you know nggak harus jadi orang CEO dulu terus lo baru nikah, cuman at least kayak bisa makan lah sehari-hari gitu loh, nggak kayak minta duit orang tua lagi gitu. Jadi terus dari Junkuan 92, hai Kezia, dulu pas masih sebelum tunangan atau married pengeluaran per bulan untuk kehidupan sehari-hari di sana berapa ya, exclude barang-barang makeup, thank you. Dulu lagi sebelum aku married sama tunangan tuh berarti aku masih bayar sama papa mamaku. Papa mamaku intinya bayarin semuanya, mulai dari tempat tinggal kan, sekolah, makan, buat aku beli ini beli itu gitu. Cuman aku emang dibatasin sih. Dari dulu dari mami aku kayak selalu ngasih tahu kalau misalnya udah dikasih duit segini ya manage, jangan kayak boros. Kalau aku boros duitnya habis ya aku nggak boleh minta lagi gitu. Ini nggak termasuk yang duit rumah sama duit sekolah segala macam. Aku dikasih duit jajan 500 per bulan. Dan asli you guys, 500 di US itu kalau istilahnya cuma buat makan itu tuh banyak banget. Karena kita tuh bisa ke grocery store, kita beli apa aja yang bisa kita masak di rumah, jadinya lebih murah gitu loh. Terus aku kalau misalnya ada sebulan dikasih 500 terus aku bisa sisihin 100 atau aku bisa sisihin 150, ya udah buat aku belanja makeup kayak gitu. Terus dari Fitri Nurlita, kakak cantik pernah ngebantem masalah besar sama Ko Romeo? Kalau pernah soal apa? Soalnya aku suka lihat kalian di vlog loving each other banget. Ngomongnya soal berantem, aku berantem sih ada sama Romeo ya, tapi masalah kecil-kecil juga sih, nggak yang kayak sampai lempar piring, pecahin kaca gitu kan. Cuman kita kayak ada lah kayak misunderstanding segala macam sampai debat segala macam tuh ada. Cuman itu karena masalah-masalah kecil, sometimes kayak aku lagi sensitif, misalnya lagi period atau kemarin aku lagi baru-baru hamil kan, itu emang hormon semuanya ini kan kayak berubah jadinya sensitif. Romeo-nya kalau misal kurang peka aku jadi ngambek kayak gitu-gitulah, jadinya urusan kecil doang sebenarnya gitu. Terus dari Prita Nabila, Kak pernah berantem sama Kak Vina nggak? Sampai diem-dieman gitu, kalau pernah gara-gara apa dan kapan? Makasih Kak. Ya ampun, aku tuh sama Vina waktu kecil kita tuh kayak parah tiap hari, kayak berantem, jambak, tendang, tonjok. Kita kayak cowok deh mainnya. Waktu kecil tuh sampai kayak aduh mami daddy aku sampai pusing, kita tuh cowok apa cewek. Saking kita tuh mainnya fisik dari kecil gitu kan. Cuman makin gede sih enggak ya, makin gede tuh kita malah makin deket karena emang ya namanya juga udah gede kan. Cuman yang namanya kayak kakak adek ya ada lah yang salah paham segala macam, atau enggak satu lagi bad mood, kayak satunya malah bercandain jadinya ntar ngambek. Ya gitu-gitu pasti ada lah, dan itu nggak tahu kapannya aku juga nggak inget. Cuman kita kalau kayak gitu kita nggak pernah yang kayak, aku sama Vina tuh kayak gengsi-gengsian banget orangnya, jadinya kita nggak pernah yang kayak maaf ya gitu, sorry ya gitu, enggak. Tiba-tiba udah baik lagi gitu, ngobrol lagi, atau enggak tiba-tiba dia langsung telepon aku lagi kayak gue mau cerita nih gini-gini. Jadi udah yang kayak nggak pernah minta maaf atau apa, kita baik sendiri kayak gitu. Terus dari Graciana, Kak gimana sih ceritanya kakak bisa ke US? Kakak sekarang kerja apa di US? Kayak tadi aku bilang kalau soal kerja di US, aku sekarang masih belum kerja. Cuman kenapa aku bisa di US? Itu pertamanya karena aku sekolah. Aku bener-bener tujuannya kayak buat sekolah waktu itu, kayak datang buat sekolah, terus aku kepikiran buat kayak oke, sekolah selesai S1 4 tahun aku pulang Indo gitu kan. Karena aku nggak pernah kepikiran sama sekali dari dulu serius buat kayak tinggal di sini tuh, kayak nggak mungkin lah, gila gue bisa tinggal di US. Tapi waktu itu pas baru datang, nah ini lucunya aku juga waktu itu belum pacaran sama Romeo, belum even deket, belum apa-apa nih. Aku masih manggil dia Koko. Ko Romeo ini dia yang tiap tahun tuh kayak bantuin orang-orang gitu di my church buat apply green card lottery. Jadi itu gini, di US itu tuh istilahnya dia tuh tiap tahun ada lottery buat satu dunia. Nggak semuanya sih, sorry. Jadi ada beberapa negara yang emang udah nggak dikasih karena udah kebanyakan di US. Misalnya contohnya Vietnam.
Terus Filipina, itu Vietnam, Filipina, China, kalau nggak salah China itu juga udah nggak dikasih karena udah banyak banget di sini orang-orangnya. Cuman kalau kayak masih Indonesia, orang Thailand, Jepang gitu-gitu kan kayak nggak terlalu banyak di sini. Dan kita dibatasin setiap negara itu bakal dipilih lottery random. Akhirnya ya udah aku sama my family kita apply gitu loh, dibantuin sama Koko Romeo ini ceritanya. Tahun 2012 dan aku inget banget aku sama my family tuh kayak cuman iseng doang loh, kayak literally kita nggak ada expect bakal kayak dapet. Soalnya kayak mikir aja kayak 1 tahun misalnya 1 dunia ada berapa juta apply gitu, jadi kayak chance-nya tuh kecil banget dan so aku kayak sama sekali nggak berharap. Cuman intinya setahun berlalu dan 1 tahun kemudian aku disuruh cek gitu kalau keluarga aku dapat atau enggak, dan intinya tuh waktu itu papaku dapat. Jadi papaku tuh waktu itu menang lotre, dan ternyata kalau papaku menang karena dia kepala keluarga, atau kalau mamaku menang juga, mamaku bisa bawa anak-anaknya ikut gitu loh. Jadi karena papaku menang kemarin, jadi mamaku sama anak-anak ikut kayak dapat green card gitu, dan akhirnya kita jadi permanent resident. Kecuali kakakku yang pertama itu sedih banget karena anaknya itu harus di bawah 21, sedangkan waktu itu kakakku udah umur 24 dan aku sama Vina masih kayak umur aku 18, aku 19, Vina 20, jadinya kita masih boleh ikut gitu. Makanya semenjak itu kita jadi permanent resident dan akhirnya kita bisa tinggal di sini, bisa kerja di sini gitu-gitu. Terus habis itu dari Alicia Limanu. Kak pernah gak sih kalau habis beli makeup banyak gitu pas di store kelihatan lucu-lucu semua, dibeli terus sampai rumah kayak nyesel gitu, ngapain beli sebanyak itu? Thank you Kak. Sering banget aku kayak gitu loh. Aku tuh kayak lapar mata tau gak, kalau misalnya orang-orang tuh bilang. Tapi aku lapar matanya ke makeup. Jadi kalau aku di store aku ngeliatnya kayak gue butuh ini, kayak gue butuh itu. Ya udah, kalau emang ternyata aku nyesel, besokannya aku balikin. Terus next dari Saraswati. Kak, kakak kan tinggal di Seattle, pernah ketemu sama pemain-pemainnya Grey's Anatomy nggak? Haha, maaf, question aku ngelenceng banget. Take a good care, Kak. Hux from Surabaya. Hux juga from Seattle. Mungkin pernah kali ya kayak kapan gitu kayak lewat-lewatan, cuman mungkin aku nggak nyadar aja itu dia aktor atau aktris. Aku nggak nonton Grey's Anatomy, jadi aku kayak nggak familiar sama muka-muka orang-orangnya. Terus next dari Shiva Mansur. Kak, gimana tips dan cara kakak untuk ngelawat alat? Gue nggak bisa baca loh. Kak, gimana tips dan cara kakak untuk ngerawat alat-alat makeup kakak? Paling kalau kayak alat-alat makeup gitu aku udah pasti kalau misalnya habis dipakai aku tutup lagi. Itu karena kalau nggak ntar bisa kayak bakteri-bakteri masuk segala macam, apalagi kalau liquid kan sama krim gitu. Dan sisanya sih apa ya, aku lihat-lihat sih kalau emang yang udah jelek, yang aku udah tahu ini kayak dari zaman aku di Indo ini nggak pernah aku buang, misalnya foundation atau apa, aku pasti aku buang. Jadi biar aku nggak ngerusak kulit aku juga kan kalau ntar aku pakai yang udah kadaluarsa gitu. Terus, oh ini dari Clara Cynthia, ini adik kelas aku pas lagi aku SMA. Kak Eda kapan balik ke Indo? Kangen. Oh iya, sama rencana nama anaknya, kalau cewek apa, kalau cowok apa. God bless you Kak, aku kangen juga sama kamu, Caya. Kalau cewek, aku sebenarnya kayak udah kepikiran nih sama Romeo, cewek sama cowoknya. Cuman masa kita kayak belum fix gitu, kayak belum tahu. Dan belum kayak oke, ini aku banyak banget nama list, misalnya kayak 10 nama cewek, 10 nama cowok, kita bakal ambil buat nama depan, nama tengah, tapi kita belum fix apa. Cuma nanti kalau udah fix, aku pasti bakal bikin name reveal gitu buat baby aku, if that makes sense. Terus next buat Valencia Liao. Hai Mida, rekomen bronzer sama highlighter drugstore yang bagus dong, thank you. Bronzer sama highlighter ya, drugstore. Kalau bronzer aku demen banget sama NYC bronzer yang Sunny, itu dia matte gitu, bagus banget. Sama aku suka juga sama L'Oreal True Match. Aku nggak tahu itu sebenarnya dia bronzer apa bukan. Setahu aku tuh dia bedak tapi buat orang yang kulitnya gelap banget gitu. Jadi yang aku sering pakai di video-video aku sebelumnya itu yang C7 atau C8 tuh bagus. Kalau highlighter aku suka banget sama Physician Formula yang Miami itu, yang stripe highlighter stripe ya gitu. Itu bagus. Terus kalian bisa cobain juga e.l.f. Dia yang kayak pigment eyeshadow gitu, yang kayak warna-warna champagne gitu, itu bagus juga. Sebenarnya dipakai buat mata, cuman bisa juga buat highlighter. Aku pernah cobain dan itu bagus banget. Terus dari Lorraine Harinda, what is the most favorite food and place you gonna miss so much when you both leave Seattle? Food. Kayaknya aku nggak bakal nyari-nyari banget California yang kayak cuman ada di Seattle gitu. Karena California lebih banyak pilihannya kalau food. Cuman kalau tempat aku bakal kangen banget sama Kerry Park, karena itu tempat bersejarah banget. Tempat Romeo waktu itu kayak ask me to be his girlfriend. Dan aku juga demen sama coffee shop di Seattle, karena aku dari dulu emang kerjanya sama Romeo kelilingin downtown cuman buat nyari coffee shop gitu, buat foto-foto dan minum kopi. Jadi ya bakal itu sih, kangen banget.
Dari Ajeng Ayua, kak minuman paling rekomend di Starbucks menurut kakak apa? And have you thought about your future baby's name? Hehe, salam hangat dari Indo. Dan keep smiling on your face. Thank you, I will keep it. Minuman Starbucks yang paling aku suka itu aku demen banget sama green tea latte, ice green tea latte. Cuman aku selalu ganti susunya pakai soy milk dan no classic gitu. Dan scoop matchanya aku tambahin. Jadi misal grande kan harusnya dikasih 4 scoop, aku bakal minta kayak 6 scoop gitu. Ya, jadi make sense kan? Kayak gitu. Terus aku juga suka sama peach green tea atau peach black tea. Pokoknya sirup peachnya di Starbucks aku suka banget. Sama kalau buat kopi aku suka banget sama caramel ice coffee atau enggak white mocha ice coffee-nya Starbucks. Kayak gitu. Terus habis itu apa yang paling kakak kangenin di Indonesia dari Nadifa? Di Indonesia aku paling kangen sama teman-teman aku yang pasti Indo, teman-teman main aku itu aku kangen banget sama semuanya. Sama aku kangen juga sama tempat-tempat nongkrong aku sama teman-teman aku dulu sih sebelum aku move ke sini. Terus dari Felicia Swinton, makanan di Indonesia yang rasanya lagi pengen banget dimakan tapi nggak ada di situ apa? Banyak. Nasi goreng abang-abang, bubur abang-abang, terus serabi gorengan, oh my god, risolnya. Terus aku suka banget juga sama cirengnya. Terus aku kangen banget sama susu nasional. Coba kalian tahu kan susu nasional suka berisik gitu loh di jalanan. Tapi itu enak banget, aku kangen. Terus dari Sharon Mulan, hal apa yang tak terlupakan waktu zaman sekolah, ceritain ya. Hehe. Paling seru sih zaman SMA karena kan aku kayak ngerasanya kayak wih udah gede gitu kan, udah jadi anak SMA ntar lagi kuliah. Jadi kayak paling apa ya, bisa dibilang kayak paling bandel kali ya, yang kayak pulang sekolah tuh kita nggak pernah pulang, hangout sama teman-teman kemana dulu gitu kan. Dan untungnya papa mama aku cool banget, mereka kayak nggak pernah marah kalau aku nggak pulang gitu waktu lagi habis sekolah, karena emang tahu aku juga habis ini kayak kuliah pisah sama teman-teman gitu, jadinya aku selalu pergi. Dan zaman-zaman SMA tuh zaman-zaman bandel banget gak sih, kayak aku sama teman-teman aku suka kayak rame-rame loh. Sebelum UAS itu kan ada bimbel, kita selalu bolos kayak rame-rame, kita kayak diem-diem ke parkiran gitu terus kabur. Oh my god, itu keren banget dulu. Terus dari Putri Natasha LH, kak gimana perasaan kakak pertama kali datang ke Seattle yang suasananya beda kayak di Indonesia? Please jawab ya kak. Perasaan aku pas datang ke Seattle, oh my god, aku seneng banget tapi nervous juga, lumayan takut tapi seru gitu karena banyak banget hal-hal yang beda banget dari Indo gitu. Nanti kalau perlu aku bikin deh, kalau misal kalian kepengen dan kalau kalian pengen nge-request aku bikin kayak ceritain pengalaman khusus aku pas lagi baru nyampe gitu dan apa aja yang aku dapetin, apa aja aku pelajarin di Amerika. Oh, banyak. Terus dari Marsha Putri, kenapa mau pindah di Seattle terus sama Kak Vina enggak? Kenapa nggak mau jadi YouTubers kak? By the way, vlognya sering diupload ya. Iya, aku bakal sering upload vlog, tenang aja. Dan kenapa pindah dari Seattle, aku itu pernah jelasin juga di vlog aku sebelumnya. Aku sama Romeo emang kayak pengen ada pengalaman baru juga karena opportunity bisa lebih banyak juga kan di California. Dan alasan lebih besar daripada itu adalah ya kita emang demen aja kayak pengen cari-cari pengalaman di tempat-tempat lain ya. Mungkin next dari California mungkin aku bakal pindah ke tempat lain habis itu. Cuman nggak tahu, aku sama Romeo mikirnya kita masih muda lah, kita nggak apa-apa kalau move around gitu loh, nggak harus kayak stay di satu tempat seumur hidup gitu. Jadi terus Vina bakal ikut juga by the way, karena waktu itu dia pernah tinggal di sana 6 bulan, cuman balik lagi karena di sana sepi gitu, nggak ada keluarga. Jadi pas aku mau pindah juga kata dia udah sekalian aja dia pindah juga gitu kan. Dan kenapa aku mau jadi YouTuber? Apa ya? Karena dari dulu tuh aku demen banget sama video gitu, kayak ngedit video. Aku tuh inget banget aku pertama kali kenal iMovie, aku kelas 6 SD dan aku udah langsung obses sama iMovie. Dan aku orangnya demen ngotak-ngatik, aku demen ngotak-ngatik Photoshop, iMovie, Final Cut. Dan menurut aku juga seru sih, kayak aku sekarang tinggal jauh dari Indo, terus aku bisa kayak ngobrol sama kalian gitu kan lewat kayak kamera dan aku upload ke YouTube. Kalian bisa kasih feedback balik di komen, aku jadi berasa lebih kayak deket gitu loh sama Indo. Jadi it helps me in some way. Terus dari Feby Chandra, kenangan paling kakak inget sama Kak Romeo apa? Kenangan pas pacaran gitu maksudnya atau apa? Banyak sih, kayak aku mengingat semuanya, cie. Aku paling nggak bisa lupain first date kita sih, karena itu kocak banget. Kita kayak masih yang kayak malu-malu kucing gitu. Nggak juga sih sebenarnya. Cuman itu, terus the day dia propose ke aku juga itu something banget. Terus habis itu pas zaman-zaman kita persiapin wedding juga itu seru, walaupun stres tapi seru. Sama pas honeymoon juga itu seru banget lah.
Kayak pengantin baru gitu kan ceritanya. Terus dari Bunga Citra 15, kamu punya anak perempuan atau laki-laki dan mau punya anak berapa? Kalau soal perempuan laki-laki aku sama Romeo nggak pilih-pilih, kita kayak apa aja deh yang Tuhan kasih, mau cowok doang atau mau cewek doang atau mau cowok cewek terserah. Cuman kalau berapanya rencana kita sih 2-3. Jadi sekarang sih mikirin ini 3 ya. Cuman kalau ntar punya anak terus ternyata kayak aduh repot banget gitu, paling 2 aja.